Aji Krishna ini dari awal memang memulai usaha oleh-oleh. Apakah perlu modal besar? Iya, tapi tidak terlalu besar. Dari mana? Dia menyiasatnya kerjasama dengan para home industri. Karena kerja keras dan ketulusan saya sama istri dan begitu saya ada rezeki saya selalu berbagi, disitulah rezeki datang. Persiapan isi seminar bersama Pak Bamsud dan Gubernur dan Bapak Menteri Sandiaga Uno di Universitas Terbuka di Wisma Sabah Renon bersama Bapak Arte. Padahal Aji ini lagi berpacu dengan jadwal Aji ya. Oh, bukan berpacu dalam melodi. Selalu banyak kegiatan juga, tapi ini demi memberikan motivasi dan bertemu juga dengan orang-orang penting ya. Iya, kebetulan juga ada waktu dekat rumah. Kita 2 minggu ini udah full keliling. Ini tunggu Bamsud persiapan. Siap. Halo. Bapak Aji Krishna, pengusaha sukses asal Bali. Beliau kita kenal sebagai seorang sosok di balik kesuksesan tokoh oleh-oleh nomor 1 di Bali. Tepuk tangan untuk Bapak Aji. Beliau sukses dalam membangun bisnis oleh-oleh berkat kerja keras, ketekunan, kesabaran, kejelian membaca peluang, dan didukung sikap dasar kreativitas dan inovasinya. Bapak Aji Krishna menggagas sebuah ekspansi usaha yang lahir dari ide cerdas untuk memanfaatkan arus wisatawan yang berkunjung ke Bali. Kisah beliau jadi inspirasi bagi banyak orang untuk memanfaatkan peluang berwirausaha. Bicara UMKM, bicara tentang dunia usaha, sebetulnya ini susah gampang. Susah karena kita selalu diterjang keraguan dan malas. Gampang karena semua ruang terbuka untuk usaha. Apalagi era modern sekarang ini, era digitalisasi, sangat mudah untuk menjadi pengusaha. Berbeda ketika era saya memulai usaha, itu harus ngurus SIU, NPWP, TDP, punya kantor, punya sekretaris, punya pegawai, dan tiap bulan mikir gaji. Sekarang dengan hanya modal handphone dengan pulsa sekedarnya, kita bisa memiliki usaha yang bisa menghasilkan hari per hari, bahkan menit per menit. Kita bisa mendulang uang penghasilan dari kegiatan tersebut. Bagi yang memiliki modal, bisa bangun usaha, membuat produksi home industry, apakah itu garment, apakah itu produk-produk seni, apakah itu makanan yang bisa dikirim, dipesan melalui online, atau apa saja yang memerlukan modal kalau punya modal. Lalu bagaimana yang nggak punya modal? Gampang. Apalagi kalau kalian tinggal di Bali. Mata dunia selalu tiap hari mengarah ke Bali. Kalian hanya modal handphone, keliling ke pasar-pasar seni, keliling ke tempat oleh-oleh Krishna, tinggal masukin di platform, mau di Tokped, mau di Lazada, mau di apa, pasti pasar akan menghampiri Anda sekalian. Pembeli akan menghampiri tanpa modal. Orang pesan, mereka transfer, baru kita beli barangnya di pasar, beli barangnya di mana kita upload itu gambar daripada barang-barang tersebut. Jadi sangat mudah.
Haji Krishna ini dari awal memang memulai usaha oleh-oleh. Apakah perlu modal besar? Iya, tapi tidak terlalu besar. Dari mana? Dia menyiasatnya kerjasama dengan para home industri, masyarakat, petani, pengrajin yang mensuplai barang-barangnya di tempat oleh-oleh beliau. Jadi sebetulnya Haji ini modal dengkul, betul Ji? Mengumpulkan barang-barang orang dari rumah ke rumah, dari kampung-kampung, taruh di tokonya, laku, potong komisi, bayar, selesai. Betul kan? Jadi beliau ini hanya modal gedung pun tanahnya sewa dengan adat, bangunannya pinjam ke bank. Betul Ji? Nah, dari akumulasi modal yang dikumpulkan selama ini. Karena prinsip dari usaha itu mudah. Bagaimana mencari barang yang orang menjual lebih murah. Dan kita menjual barang di tempat orang mau membeli lebih mahal. Selisih itulah laba kita. Keuntungan kita yang kemudian kita kumpulkan jadi akumulasi, jadilah gedung oleh-oleh Krishna di Jalan Bypass itu. Apakah Haji nggak pernah susah? Pernah. Begitu COVID melanda, orang yang pertama kena adalah UMKM. Termasuk Haji yang udah naik kelas jadi level menengah, sekarang sudah menuju ke arah level atas. Haji sampai menjual mobil-mobil kesayangannya. Untungnya mobil-mobil sudah selesai, jadi udah lunas. Jadi Haji menjual Lamborghini kesayangannya, menjual Ferrari kesayangannya. Gengsi? Enggak ada gengsi. Dia tawarkan teman-teman, bayarin mobil gua bayar utang bank nih. Karena pemasukannya awal-awal nggak ada, terpukul. Sementara bank harus bayar karena belum ada restrukturisasi, belum ada aturan untuk membantu para pengusaha dalam menghadapi situasi sulit COVID. Tapi akhirnya beliau bangkit, dia menemukan satu solusi. Karena jualan tidak boleh buka, maka dia masuklah di online. Dan ternyata penjualan online lebih besar daripada penjualan yang hari-hari dilakukan secara konvensional. Betul Ji? Ya. Dan pintarnya Haji lagi, situasi COVID ini, dia cari lahan-lahan sewa tanah, diajak para saudara-saudara kita TNI untuk bekerja sama bertani menanam kacang. Haji ini pinter. Kalau bertani beneran, pekerja mahal. Maka diajaklah TNI sambil apa istilahnya kerja bakti, turun ke rakyat. Nah, bekerja bersama-sama rakyat menanam kacang. Nah, kacang itu kemudian diserahkan pada petani-petani untuk digoreng, dimasak, dikasih menunya, bumbunya, lalu di packaging yang baik, kirim ke tokonya. Nggak modal, betul Ji? Kemudian larislah barang tidak hanya di Jakarta tapi seluruh dunia, seluruh mancanegara, terus wisata pasti beli oleh-olehnya ya. Minimal ada cap Balinya sehingga membuktikan bahwa orang tersebut pernah ke Bali. Simpel sekali cara berpikir saya adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan, ketulusan, kepolosan, dan tentunya kerja keras dan strategi. Kita bicara di masa pandemi di 2020, di bulan Maret itu betul-betul Krishna itu lockdown. Sama sekali tidak buka. Tidak ada pemasukan, tidak ada income, cash flow keluar terus. Bahkan setiap bulan itu kita cash flow 1,5 M keluar terus, padahal toko tidak buka, lockdown semua. Dan disitulah akhirnya saya berpikir harus berinovasi. Saya memutuskan mengajak kurang lebih 12 tim yang betul-betul tanpa digaji,
kita pulang kampung ke Bali Utara. Di situ saya memutuskan, artinya dengan daripada saya di rumah nanti ribut sama anak sama istri, nggak ada kerjaan, diam di rumah. Akhirnya saya memutuskan pulang kampung dan di situ saya mencoba menanam kacang. Nah kebetulan lokasi yang lahan saya itu memang cocok untuk buat kacang. Kalau nanam kacang itu harus lokasi lahannya harus berpasir. Begitu saya nanam kacang di bulan 5, ternyata proses kacang itu kan panennya itu 3 bulan. Setelah 3 bulan kemudian panen, dan disitulah saya undang Pak Bupati, Pak Pangdam, dan Ibu Gubernur juga datang. Begitu panen, nggak ada yang beli hasil panennya. Nggak ada yang beli, Pak. Karena kan rata-rata apapun yang dijual di masa pandemi itu hasil pangan yang kita ini nggak ada yang beli. Akhirnya saya sumbangkan 50% ke masyarakat, yang 50% lagi saya coba-coba memproduksi namanya kacang kapri. Ya, itulah cikal bakalnya pertama di masa pandemi. Begitu saya produksi kacang kapri, saya membuat packaging. Karena waktu pertama sebelum pandemi saya sempat undang Pak Presiden. Pak Presiden melihat packaging kita bagus. Kalau bisa buat lebih bagus lagi seperti Jepang. Nah, saya buatlah packaging namanya kacang aji. Nah, setelah saya buat packaging, saya jual. Nah, sedangkan Krishna itu dari dulu, dari sebelum pandemi itu nggak pernah jualan online. Belum pernah jualan online. Dan perlu saya garis bawahi, Krishna itu nggak ada marketing dari dulu sampai sekarang. Marketingnya itu adalah saya sendiri. Iya, ownernya saya, marketingnya saya, produksi kacangnya saya juga kan itu. Nah begitu saya produksi kacang, saya buat packaging kacang aji, saya jualan online, ternyata laku. Nah setelah laku saya mulai berpikir lagi, gimana caranya saya harus menanam lebih banyak lagi. Ternyata petani kalau cara menanam kacang atau apapun, kalau petani itu beda dengan TNI. Disitulah saya waktu itu zamannya Pak Maruli sebagai Pangdam, kita buat ketahanan pangan. Dan di situ TNI yang menanam kacang, Pak. Gila, Krishna itu yang menanam kacang TNI, Pak, bersama petani. Beda kalau TNI itu tanam kacang itu beda, Pak. Garis lurus tegak, Pak. Kalau saya nanam kacang waktu itu belok-belok. Nah, ternyata kita berhasil, Pak. Setelah berhasil membuat kacang kapri, namanya kacang aji, sama buat inovasi lagi, Pak. Ada restoran yang dekat bandara yang kita tutup, yang tutup, Pak. Kita cuma memakai permodalan seadanya. Memproduksilah membuat namanya pai susu ajik, Pak. Setelah kita buat pai susu ajik, kita rubah variannya, kita buat yang premium, Pak, yang tebal. Nah begitu kita buat, kita jualan online. Nah kebetulan kan artis-artis itu hampir 99% teman saya, Pak. Saya produksi semuanya, saya kirimlah ke semua artis. Ternyata dibantu dibuatin Instagram semua dengan tulus dan ikhlas tanpa bayar. Satu-satunya perusahaan yang tidak pernah endorse artis saya, Pak. Saya tidak pernah endorse artis sampai sekarang dan belum pernah beriklan di TV. Semua itu berdasarkan dari ketulusan dan kepercayaan. Akhirnya pai susu aji itu jadi bestseller, Pak. Dan sekarang pai susu aji itu, Pak, kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kita harus membutuhkan 25.000 box per hari. Padahal saya baru mampu memproduksi 15.000. Kita 3 kali bangun pabrik, Pak. Pertama kita bangun baru kapasitas 3.500 pai susu. Yang kedua jalan 3 bulan kita bangun dengan kapasitas 12.000. Dan yang ketiga kita udah mampu sampai 15.000. Tetap kewalahan, Pak. Tetap kewalahan terutama di Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Senin, Kamis nggak masalah, Pak. Tetapi di Desember ini kita udah mampu memproduksi pai susu aji per hari 25.000 sampai 30.000 per hari. 30.000 box per hari. Di 2 tahun itu saya memanfaatkan waktu untuk merancang konsep menata perkawinan Bali. Kurangilah minta pendapat, karena semakin banyak minta pendapat semakin kacau pikiran adik-adik. Artinya kalau mau buat sesuatu harus percaya diri, percaya dengan hati, feeling itu kuat. Karena kalau feeling kita udah kuat, apalagi tujuannya tulus, saya yakin apapun yang adik-adik buat pasti akan jalan. Makanya semakin minta pendapat semakin kacau pikiran saya, karena saya terbukti. Begitu saya membangun Krishna pertama,
Saya bilang sama istri saya, Pak Gubernur, Bu, kita bangun Krishna pertama, yuk. Ayo. Setuju istri saya. 6 bulan kemudian, saya ingin membuka outlet yang kedua, Krishna kedua. Saya bilanglah sama istri saya, Bu, ayo kita bangun Krishna yang kedua. Waduh, baru juga buka Krishna yang pertama, udah buka Krishna dua. Iya kalau jalan. Masalahnya uang sudah masuk ke istri, kalau mintanya keluarnya susah sekali. Itu makanya buat adik-adik, artinya kalau mau ini pengalaman saya. Sampai sekarang apapun yang saya buat, outlet yang keberapapun yang saya buat, hampir dipastikan tidak pernah minta pendapat dengan yang lain. Ya panjang, apa yang saya lakukan tidak merugikan masyarakat setempat. Artinya kalau kita berinvestasi dimanapun berinvestasi, baik orang luar atau orang manapun, harus bersilaturahmilah kepada tetangga sebelah. Tetangga sebelah kita harus diuntungkan dulu, jangan menguntungkan diri sendiri. Nah makanya saya sampai saat ini, begitu saya dapat rezeki, saya selalu berbagi kepada masyarakat sekitar. Satu, harus optimis, jangan pesimis. Kedua, jangan pernah menilai orang dari jeleknya aja. Jangan pernah berpikir negatif sama orang. Selalu berpikir positif tapi punya strategi. Karena saya tuh begini. Saya dari tidak punya apa-apa, dari tamatan S2, SD SMP, saya tamatan SD SMP, Pak. Saya tamatan SMP dan istri saya juga tamatan SMP. Tetapi karena kerja keras dan ketulusan saya sama istri dan begitu saya ada rezeki, saya selalu berbagi. Disitulah rezeki datang. Dan saya satu-satunya pengusaha Bali yang setiap tahun mengajak anak-anak panti asuhan se-Bali nonton bioskop adalah saya sebelum pandemi. Itu setiap tahun kita ajak kurang lebih 1.000 orang. Setiap tahun, karena ini pandemi, tetapi mulai 2023 ini kita mulai lagi mengajak anak-anak panti asuhan se-Bali untuk nonton bareng. Dan yang paling susahnya apa kalau ngajak anak-anak panti asuhan? Masalah biaya tidak terlalu besar buat saya. Masalah penjemputan tidak terlalu berat buat saya. Tetapi yang paling susah adalah bagaimana pas gendong orangnya, pas lagi meler gini tisu, itu yang paling berat. Apakah adik-adik punya pemikiran sampai sejauh itu? Apa punya hati sampai sejauh itu? Saya harapkan jangan begitu kalian adik-adik berhasil suatu ketika, jangan pernah jaga jarak dengan siapapun. Seperti saya sama istri sampai saat ini, saya setiap pagi masih biasa mencuci pakaian sendiri. Saya sendiri, istri saya juga mencuci sendiri. Dan saya punya pembantu 4. Pembantu saya adalah makan dari masakan istri saya. Begitulah di rumah saya. Dan kunci keberhasilan yang terakhir adalah di saya dan keluarga saya LTK. Lihat, tiru, kembangkan. Terima kasih.